I've said those words before, but it was loud, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is say letters, why is it so hard to say? If all it is say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is say letters, why is it so hard to say? Whoa. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Amelia dari kelompok 7 Ekonomi Internasional yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional dan Menyeimbang Neraca Pembayaran. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI mengalami defisit pada kuartal kedua 2023. Defisit NPI periode April 2023 hingga Juni 2023 tercatat sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berbalik arah dari kuartal 1 2023 yang mencatatkan surplus 6,52 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, kemarin nilai tukar rupiah ini semakin tidak berdaya atas dolar Amerika Serikat. 1 dolar Amerika Serikat nyaris menyentuh Rp17.000. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Maret 2025 kembali surplus sebesar 4,33 miliar dolar Amerika Serikat secara bulanan, atau menjadi surplus ke-59 secara berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan Maret ditopang surplus komoditas non-migas sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara neraca perdagangan migas tercatat defisit 1,67 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam kehidupan global saat ini, tidak ada negara yang berdiri sendiri. Setiap negara saling berhubungan melalui kegiatan perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pencatatan yang dapat menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi internasional tersebut. Di era globalisasi, kegiatan ekspor dan impor, investasi asing, serta pinjaman luar negeri menjadi hal yang tidak terpisahkan dari perekonomian suatu negara. Semua transaksi ini terjadi setiap hari dan melibatkan banyak pihak. Untuk mengetahui apakah suatu negara mengalami keuntungan atau justru kerugian dalam hubungan ekonominya dengan negara lain. Dengan demikian, digunakanlah neraca pembayaran internasional. Nah, teman-teman, apa sih neraca pembayaran internasional itu? Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Neraca ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi internasional. Neraca pembayaran internasional terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen-komponen ini berfungsi untuk mencatat berbagai jenis transaksi ekonomi internasional secara terperinci. Komponen tersebut
meliputi neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, serta selisih perhitungan. Neraca transaksi berjalan mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan perdagangan barang dan jasa. Di dalamnya termasuk kegiatan ekspor dan impor, pendapatan dari luar negeri, serta transfer berjalan seperti bantuan dan remitansi yang diterima dari luar negeri. Neraca finansial mencatat aliran investasi yang masuk dan keluar dari suatu negara. Neraca ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara. Investasi yang dicatat meliputi investasi langsung, investasi portofolio, serta investasi lainnya yang bersifat finansial. Surplus neraca pembayaran terjadi apabila penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Sebaliknya, defisit neraca pembayaran terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Kondisi surplus maupun defisit sangat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, perubahan nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan internasional, serta kondisi ekonomi global. Selain itu, rendahnya daya saing produk dalam negeri juga menjadi salah satu faktor utama. Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, antara lain meningkatkan ekspor, mengurangi impor, mendorong masuknya investasi asing, serta menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dan terarah. Kesimpulannya, neraca pembayaran internasional merupakan indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Dengan menjaga keseimbangan neraca pembayaran, stabilitas ekonomi nasional dapat terpelihara dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Semangatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the